Alhamdulillah. Syarih sudur wa yassiril umur dafi'i syurur. Salatu wassalamu ala mahdil fadli wa nur sayyidina wa maulana Muhammadin al-badril budur wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalat al-uyun bin nazar wa tazakhrafat al-arduna bil matar wa hajja hajju wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al-hajar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma alhimna ilman faqih bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan limpahan rahmat, dengan curahan nikmat-Nya kita berkumpul kembali dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat, hilang dari segala macam penyakit untuk kita semua muslimin. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita, besar kecil, yang disengaja dan tidak disengaja. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh wa ala alihi amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga kita peruntukkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Berapa hari lagi sekarang kita berada di bulan, salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, yang kalau di Saudi Yaum Arafah atau hari Arafahnya insyaallah hari Rabu. Kalau kita, dikarenakan pemerintah mengatakan kita idnya tanggal 26 atau hari Jumat, berarti hari tanggal 9-nya kita itu hari Kamis. Disunahkan kita berpuasa sunnah Arafah. Saum Arafah tukaffiru sanatain. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa kecil kita selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, mengampuni atau menghapus dosa-dosa kita. Yang dimaksud dosa di situ adalah dosa kecil. Kalau dosa besar sebagaimana kita ketahui ya diampuni oleh Allah tentu dengan 3 syarat, yaitu menyesal, kemudian mempunyai kemauan yang kuat untuk tidak berbuat dosa itu lagi. Kemudian syarat yang ketiga adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita untuk berbuat dosa kembali. Itu syarat diampuninya dosa besar. Yang dimaksud dari hadis Rasulullah SAW, puasa hari Arafah mengampuni dosa kita selama 1 tahun yang akan datang, dan setahun yang sebelumnya adalah dosa-dosa kecil kita. Jadi andai
setahun yang lalu dan setahun yang akan datang kita berbuat dosa kecil, dengan kita berpuasa di hari Arafah tadi, maka otomatis dosa kita tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia anjurkan memang sunnah dari awal Dzulhijjah kita sudah berpuasa. Kalau memang kita tidak mampu, ya minimal di hari Arafah jangan sampai kita tinggalkan, karena satu hal yang luar biasa yang Allah berikan hanya untuk kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada syaitan bahwa yang namanya syaitan itu kecil, yang namanya syaitan itu atau tipu dayanya tidak ada apa-apanya sama sekali. Di hari Arafah itu syaitan lemes, merasa putus asa, merasa terhina. Itu hari Arafah. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, "Dzalika min tanazzulir rahmat wa tajawuzillah 'anis sayyi'at." Karena di hari Arafah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan rahmatnya. Allah banyak menurunkan rahmatnya. Perlu juga kita ketahui, ya, bukan rahmat Allah khusus Allah berikan kepada orang yang wukuf di Arafah saja. Memang mereka mendapatkan lebih dari Allah. Tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan didapatkan bagi orang yang pada hari tersebut bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon kepada Allah, berdoa. Apapun doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmatnya Allah laisa mahdudah, bukan terbatas. Bukan terbatas sama orang yang wukuf di Arafah saja, tapi siapapun yang bertepatan dengan hari tersebut, yang bermunajat minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Lalu bagaimana kita bingung? Ini di sana hari Rabu, di kita berarti hari Kamis. Iya, tidak usah bingung-bingung. Hari Rabu kita bermunajat, hari Kamis kita juga bermunajat. Jangan jadi bingung. Ya. Kemudian juga masalah Idnya nanti. Di pemerintah kita di tanggal 26 insya Allah hari Jumat. Ya sudah, ikuti pemerintah kita. Kalau ada yang ngomong, wah di Mekah itu tanggal 2 hari Rabu, hari Arafah, hari Kamis tanggal 10 Dzulhijjah, berarti kita mesti ikut sana, karena yang jadi patokan itu sana. Nah, itu salah besar demikian. Ya. Karena mereka duluan 4 jam, kita lebih dulu 4 jam dari mereka. Kalau mau ikut-ikutan mestinya mereka yang ikut kita. Karena kita duluan yang 4 jam. Berarti kita dulu yang masuk. Yang di sini adalah yang dilihat adalah matla'ul hilal. Yang bisa dilihatnya hilal atau tidak. Mungkin di sana bisa dilihat, di Indonesia belum terlihat. Sudah, itu masalah tiap tahun, jangan jadi bingung. Ini kadang-kadang kita masih bingung. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sudah habis ceritanya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah. Kalau ada statement pemerintah kita tidak benar, pemerintah kita korupsi, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sebagai rakyat ikut apa kata pemerintah. Habis ceritanya. Jadi tidak usah pakai bingung lagi. Nanti ada yang bertanya, kapan ini lebaran? Di Saudi hari Kamis, di Indonesia hari Jumat, mana yang benar? Pilihlah lewat. Dan dijelaskan masalahnya enggak. Nah, jadi kita ikut apa kata pemerintah. Sudah. Nanti kita tanggung jawab di akhirat, tanggung jawabnya pemerintah. Jangan kita tidak usah bingung-bingung lagi. Nah, hari Rabu kita sesuai di sana, misalnya hari Arafah di sana kita berdoa. Hari Kamis pun kita berdoa. Jadi insya Allah dapat calon. Nah, kemudian hari ini tanggal 26 insya Allah Idul Adha, ya kalau baca itu sholat Id. Disunahkan pada Idul Adha kita puasa atau imsak, menahan dari makan dan minum sampai selesai sholat, dari mulai subuh sampai selesai sholat Id. Jadi jangan makan dulu. Sunnah hukumnya. Kalau laparnya atau ada penyakit demam mesti makan, ya makan. Cuma kita tahu hukumnya sunnah. Setelah subuh sampai setelah sholat Id. Ya. Kemudian juga sholatnya agak lebih cepat ketimbang sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri biasa mungkin jam 7,
kalau bisa Idul Adha lebih cepat dikit, jam setengah 7 sudah sholat Idul Adha. Itu lebih afdol. Kenapa? Karena agar waktu menyembelih panjang waktunya. Lain dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri lebih agak dilamakan sedikit agar orang membagikan zakat fitrah dengan leluasa pada waktu yang afdol. Jadi membagikan zakat fitrah di waktu yang afdol setelah sholat subuh, sebelum sholat Id. Itu waktu yang paling afdol membagikan zakat fitrah. Makanya sholat fitri, Idul Fitri itu agak lama sedikit. Tapi kebanyakan kita sama rata. Sholat Idul Fitri jam 7, Idul Adha jam 7. Tidak ada keafdolannya. Jadi afdolnya, ngambil sunnahnya. Kalau bisa sholat Idul Fitri itu agak misal kalau kita jam 7 berarti sholat Idul Adha-nya jam setengah 7. Ya, ambil waktu jarak setengah jam. Nah, ini mengenai sholat Idul Adha. Kemudian perlu kita ketahui dan juga kita kasih tahu istri-istri dan anak-anak kita, sholat itu bagi perempuan afdolnya di rumah, termasuk sholat fardu dan juga sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Bagi perempuan yang masih muda dan cantik, itu dalam fikihnya disebutkan begitu, asyabah wadawatil hay'ah. Tapi gato-gato Tino kalau ngaco cantik pula. Jadi lebih baik dia betul. Wal ajuza, yang boleh batu itu ajus baik. Ajus itu 40-50 kepucuk. Bangsolai Jawa pupuk ajus. Istilah gitu. Kenapa biasanya dominannya orang matastahi, orang tidak ada syahwat melihatnya. Nah ini keluar dawatul hayy, orang yang ajuza. Kalau dia syabah, masih muda dan parasnya cantik, kalau keluarnya akan menimbulkan fitnah, maka sholatnya di rumah lebih afdol ketimbang dia keluar. Ini kita kasih tahu kan anak-anak istri kita. Ini subhanallahnya suami bareng dengan istrinya sholat. Nanti istrinya di mana, suaminya di mana sholat. Ada lagi yang satu soft bareng, sebelahnya suaminya, sebelahnya istrinya, anaknya, nanti orang lain bareng-bareng. Ini haram hukumnya kalau seorang perempuan keluar dan dia akan menyebabkan fitnah. Ya, orang lain akan meliriknya, minimal orang akan membicarakannya. Biasanya kalau lebaran ya dominan pakaian bagus, minyak wanginya, pokoknya hiasannya luar biasa kalau lebaran. Lebih kemungkinan besar orang untuk membicarakan perempuan yang dia lihat tadi, ya kan? Nah, maka oleh karena itu lebih baik sholatnya perempuan di rumah. Jadi bagaimana kalau sholat di rumah khutbahnya? Tidak perlu pakai khutbah, sholat 2 rakaat, usolli sunnatan li'idil adha. Rakaataini lillahi ta'ala, sudah habis sholat, ya tak sholatnya seperti biasa. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali, ya, sebelum Al-Fatihah. 7 rakaat pertama setelah surah Al-Istiftah baca takbir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali, kemudian baca surah Fatihah, baru seperti biasa. Kemudian di rakaat kedua setelah dia sujud berdiri Allahu Akbar, berhenti sebentar, lalu dia takbir 5 kali, baca juga sama subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sudah seperti biasa. Setelah salam sudah selesai sholatnya perempuan, tidak perlu pakai khutbah karena dia sholatnya di rumah. Bagaimana kalau mau mengadakan sholat berjamaah di rumah? Ya kalau semuanya perempuan, tidak ada fitnah, tidak jadi masalah. Pakai ada khutbah, misalnya kepengen perempuan, tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan keluar yang masih muda, ukurannya 40 ke bawah mungkin, itu disebut muda. Yang normal, kalau tidak walau umur 80 kayak muda. Nah, yang normal 40 ke bawah masih muda. Atau yang merasa cantik maka tidak boleh keluar. Oh, kampung inilah, tidak apa-apa, tidak boleh. Yang namanya larangan tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah larangan dalam syariat haram, haram.
Bagaimana kalau di kampung ini lah, kalau cuma sebelah rumah, dan boleh. Nah, jadi kalau sudah larangan dalam Islam, misalnya khamar Allah haramkan, jangan nyari hilah namanya, jangan nyari hilah agar khamar ini dihalalkan. Gimana kalau kita ini nggak sengaja? Gimana kalau untuk obat? Gimana kalau pokoknya kalau sudah khamar, kalau kaget urusannya nanti. Nah, perinciannya itu nanti. Yang penting halal, jangan nyari ilah untuk menghalalkan. Jadi walau di kampung sendiri gimana? Tidak boleh, tetap haram. Nah, ini perhatikan istri kita. Mungkin selama ini kita bareng sama bini kita sholat di masjid, kita juga tahu. Susahnya kalau sudah dijuk tahu kakek, wah selama ini ketakuan pulau majelis itu tuh salah berarti. Suruh belajar, cari ustaz yang lain yang ngerti fikihnya. Nah, mana ceritanya? Mana ustaz itu benar ke pulau? Ayo kita berkumpul dengan ustaz tadi. Mana? Apa benarnya hukum yang diatur? Nah, jadi hukumnya tak boleh haram. Istri kita dan anak-anak kita yang sudah beranjak remaja, ya, tok-tok lah bahasa kita gadis, sholatnya di mana? Di rumah. Kemudian kita disunahkan mengucapkan tahniah bil Id, ya, ini misalnya minal aidin wal faizin itu dari malam Arafah, dari malam 9 sudah boleh. Takbiran juga hari Arafah sudah boleh. Cuman lazimnya kita nih sering tanggal 10, jadi nak takbiran boleh. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Setelah tanggal 13 nak takbiran boleh tak? Boleh, namanya bukan takbiran Id lagi, takbiran biasa baik. Ada orang kadang-kadang melarang, woi belum lah, ya sudah takbiran, kesian sama yang di kuburan nangis. Ajak dia ke gubas itu kadang gawat, ingat nangisnya beda. Istilah orang dulu, tidak apa-apa takbiran sebenarnya. Cuma bukan takbiran Id namanya. Kalau bukan pada waktunya, kalau takbirannya tidak pada waktunya, berarti dia bukan takbiran Id, cuma takbir biasa saja. Nah, takbir Id mulai dari Arafah 9, 10, 11, 12, 13. Nah begitu masuk maghrib malam ke-14, kalau takbiran bukan namanya takbiran Id lagi. Nah, kemudian juga bagi yang mampu disunahkan berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunahkan pada awalnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, keimanan Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya Ismail, Nabi Ismail. Ini mimpinya seorang nabi adalah wahyu, bukan mimpinya kita. Mimpi para nabi, para rasul itu wahyu. Ketika pagi-pagi bangun dari tidur, Nabi Ibrahim manggil anaknya Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka, fandur madza tara. Wahai anakku Ismail, semalam aku bermimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini? Nih, seorang ayah minta pendapat dengan anak. Ini ngajarkan sama kita, jadi ayah, jadi orang tua jangan egois, jangan otoriter. Ada apa-apa ya musyawarahkan dengan anak, minta pandangan anak. Ini tak mesti anak mengelung terus. Salah dikit berdepak, salah dikit berdepak, maka besar dikit anak mulai melawan. Apa pak berdepak, berdepak pula sekali. Muluk baju pula. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni ara fil manami anni adzbahuka, fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi tadi malam menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu mengenai mimpiku ini? Anak yang ngerti bahwa ayahnya adalah Rasul, dia menyatakan, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah padamu. Engkau akan mendapati aku tergolong orang-orang yang sabar. Tak apa-apa, tidak apa-apa wahai ayahku, engkau sembelih. Karena itu sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajarannya sangat banyak dalam kisah.
Selain berkorban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga diambil pelajaran bahwa setiap iman seseorang ketika imannya makin meningkat, makin berat ujiannya. Nah, semakin orang mendekati tahap orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah, ujiannya makin berat. Tidak ada orang santai-santai tiba-tiba menjadi orang yang dekat dengan Allah. Semuanya diuji oleh Allah, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad. Bukan tidak diuji oleh Allah. 10 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, diusir orang, dilempar orang, macam-macam. Bukannya gampang dakwah langsung. Kenapa? Karena dengan ujian ini akan membentuk mental yang kuat. Diuji oleh Allah. Kalau tidak diuji, tidak ada mental nanti. Ketika sedikit dikasih oleh Allah satu yang tidak enak, ngambek. Karena apa? Tidak melalui ujian. Tapi kalau diuji dulu sudah kuat. Sudah apa? Melalui tahap-tahap yang diberikan oleh Allah atau yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji oleh Allah. Nih, nyembelih orang yang beliau sayangi, anaknya Nabi Ismail. Yang Nabi Ismail sudah sabar. Ayo, sembelih. Pas tanggal 10 itu hari tanggal 8 Dzulhijjah, kata sebagian ulama tafsir. Tanggal 8 Dzulhijjah. Bingung Nabi Ibrahim. Ini mimpi atau bukan? Itu malam tanggal 8. Malam tanggal 9 atau hari Arafah baru beliau yakin bahwa ini mimpi. Kemudian beliau sebutkan dengan anaknya, ngomong dengan anaknya. Tanggal 10 baru dilaksanakan. Laksanakanlah penyembelihan. Sembelih Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ketika akan disembelih, Allah gantikan tempatnya Nabi Ismail menjadi dengan kambing. Bukan Nabi Ismailnya diganti jadi kambing. Ini jangan salah. Kadang-kadang orang salah menyebutkan pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, ternyata Nabi Ismail menjadi kambing. Siapa bilang Nabi Ismail jadi kambing? Nah, tempatnya Nabi Ismail, artinya Nabi Ismail ketika berbaring tadi siap mau disembelih oleh Nabi Ibrahim, tiba-tiba Allah hilangkan Nabi Ibrahim, Allah pindahkan Nabi Ismail, Allah pindahkan, Allah hentikan dengan kambing, dan yang disembelih ternyata adalah kambing. Nah, jadi jangan kita mengira Nabi Ismail diganti Allah jadi kambing. Alhamdulillah. Seorang Nabi berarti kalau menjadi kambing dia dilaknat oleh Allah berarti. Sama dengan orang-orang Yahudi, Ashabus Sabat. Orang-orang Yahudi yang pada hari Sabtu disuruh beribadat, mereka masih tetap mancing. Akhirnya Allah jadikan mereka qiradatan khasiin. Allah jadikan mereka kera-kera, jadi monyet mereka. Kemudian mereka mati. Bukan monyet yang sekarang turunannya mereka. Ujung-ujungnya mengatakan manusia keturunan monyet. Kalau ente yang monyet, bilangin kalau kita tidak mau dari monyet. Subhanallah. Nah itu juga Nabi Ismail digantikan. Nah sebelum menyembelih ini juga, sebelum menyembelih anak, walaupun sudah mantap menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim masih diuji oleh iblis. Oh, diuji sama iblis. Gila kau. Ini anakku enggak kau sembelih. Nabi Ibrahim gimana? Akhirnya ngambil batu, melemparlah si iblis ini tadi, dilempar sampai beberapa kali lemparan. Itulah dianjurkan bagi rukun haji, termasuk syarat haji adalah melontar jumrah salasa, aqabah, surah, wusta dan surah. Itu dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Dan akhirnya dilanjutkan setelahnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga menyembelih hewan. Pernah Rasulullah menyembelih 100 ekor unta, 60 dengan tangan beliau sendiri, 40 beliau kasihkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 60 nyembelih sendiri Rasulullah dengan tangan beliau. Mampu, ketika mampu Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah tidak mampu, ya tidak bisa nyembelih. Kita juga dalam keadaan mampu, apa salahnya kita menyembelih hewan kurban? Ya, hewan kurban ada 3 sesuai kesepakatan ulama ashabul madzahib, yaitu unta, sapi dan kambing.
Sapi dan sejenisnya, kerbau dan yang lainnya. Sapi dan onta boleh dari 7 orang. Kalau kambing tidak boleh, mesti 1 orang. Ada. Bagaimana? Saya pengen berkorban Ustaz, tapi tidak mampu membeli kambing, misalnya. Boleh pakai Qaul Ibn Abbas. Qaul Ibn Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, boleh berkorban dengan unggas. Artinya pakai bebek, misalnya pakai ayam boleh. Boleh, misalnya melatih diri kita kalau terbiasa. Ayam dulu, nanti ada duit tahun depan kambing, beli kambing, beli ayam dulu. Nah disarankan, memang kalau hukumnya menyembelih, selagi hewan kurban kita itu bukannya nadar, maka dagingnya boleh kita makan. Disunahkan setelah sholat makan sedikit dari daging kambingnya atau daging sembelihan kita. Setelah sholat id, menyembelih makan sedikit. Itu sunnahnya. Tapi kalau selagi bukan nadar atau sembelihan kita wajib, kalau sembelihan kita nadar, misalnya memang sudah kita bernadar mau menyembelih, maka tidak boleh kita makan daging sembelihan kita. Tapi kalau tidak nadar, boleh dimakan. Bahkan di dalam fikih boleh kita kasihkan orang mimma yusammal lahm, kira-kira 2-3 kilo kita kasihkan orang, selebihnya kita makan semuanya boleh. Tapi yang semacam itu bakhil bin kedekut, ahsannya tidak sama sekali kurban. Ya, korban itu kita ngambil sedikit ala kadarnya, kemudian selebihnya kita kasihkan kepada semua orang. Ya. Ini kalau kambing minimalnya, apalagi sapi atau unta. Kalau ayam pengen nyembelih ini tadi menurut Qaul Ibn Abbas, udah nyembelih ayam, ya, jangan kita ambil lagi dagingnya. Dapat apa orang, dapat cakar, ceker, ya. Nah, kalau pengen nyembelih kambing, nggak hati fulus, nggak ada duit, latih diri kita tuh. Kita nyembelih ayam misalnya, ya dagingnya kita bagikan semua lah. Timbang kita ambil sedikit walaupun sedikit, ya kita melatih. Kenapa? Ayam sudah sedikit, ya kan? Jadi dari segi hukum, kapan waktu nyembelih? Ya setelah sholat id mulai masuk waktu menyembelih sampai hari terakhir Ayyamut Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Malamnya tidak dinamakan nyembelih lagi. Malam 14 sudah di luar waktu menyembelih hewan. Kalau di rentang waktu misalnya mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 tadi, nyembelihnya pada malam hari boleh tak? Boleh, tapi makruh. Boleh tapi makruh. Ada lagi sering orang bertanya, bagaimana Ustaz, kita ini anak belum mengakikahkan anak saya. Sekarang masuk waktunya sunnah menyembelih. Mana yang didulukan, sunnah akikah atau sunnah menyembelih? Sunnah berkorban atau sunnah akikah? Maka karena waktunya waktu udhiyah berkorban, maka kita dulukan berkorban. Akikah nanti kapan saja ketika kita punya rezeki boleh. Ya toh yang namanya akikah tidak terikat dengan waktu tertentu. Tapi kalau udhiyah atau berkorban Idul Adha itu waktunya cuma tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi dulukan kurban. Ada ulama mengatakan kalau bagi kita yang tidak mampunya cuma beli 1 kambing pengen korban tapi belum akikah untuk anak kita, boleh niatkan bareng. Niatku berkorban dan akikah untuk anakku fulan karena Allah Ta'ala. Kalau tidak mampu, itulah Islam. Islam itu indah asal kita tahu. Yang nggak tahu inilah yang mengatakan Islam tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini haram, itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah. Ini yang kurang memahami Islam itu sendiri, sehingga mereka mempersempit ruang gerak Islam. Hasil dari pemikiran tersebut di televisi beberapa hari yang lalu, kemarin kalau tidak salah, terjadi lagi kisah kemarin yang Anda ceritakan di Libya, kemarin terjadi di Maroko. Kelompok mereka yang mengatasnamakan diri mereka Salafi ini menghancurkan situs bersejarah di Maroko. Maksud situs bersejarah di Maroko ini apa? Kuburan para wali, kuburan para sahabat, orang-orang yang soleh. Mereka hancurkan, mereka keluarkan jasadnya, ubahnya mereka bom dengan dinamit. Hancur. Islam.
Apakah ini yang kalian sebut Islam, yang ente sebut Islam? Apakah ente di Islam yang benar? Subhanallah, subhanallah. Tuh, hancur, digali kuburannya itu di Libya. Barang cerita, digali kuburannya para aulia, ada sahabat Nabi, kemudian jasadnya masih utuh, dicincang sama mereka, dibungkus, ditaruh di tempat sampah. Islam mana? Nanti baca hadis Nabi, baca ayat Al-Quran. Islam mengajarkan kita menghormati manusia, walaupun dia sudah meninggal pun kita hormati. Sampai-sampai ngomong tentang kejelekan orang yang sudah meninggal pun tidak boleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih, "Udzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Kalau kita mau ngomongkan jenazah orang yang sudah meninggal, berbicaralah yang baik-baik. Jangan yang jelek-jeleknya. Aku bukan ngomong jelek, si fulan yang meninggal itu, oh itu kan judi gitu. Aku bukan ngomong jelek, aku sudah ngomong jelek. Jangan kita omongkan yang jelek. Kalau mau ngomong kalau orang yang meninggal, kita omongkan yang baik-baik. Kita bicara yang baik-baik mengenai dia. Itu sampai sedemikian terhadap orang yang sudah meninggal. Membicarakannya pun tidak boleh, apalagi merusak jasadnya. La ilaha illallah. Mereka mengira orang-orang yang ziarah itu telah melakukan kesyirikan. Jadi sesuatu yang menyebabkan orang melakukan kesyirikan harus dihilangkan sehingga orang tidak membuat kesyirikan lagi. Itu menurut mereka. Subhanallah. Inilah terjadi. Akibat apa? Tidak memahami Al-Quranul Karim dengan benar. Dari yang kita baca minggu lalu di dalam kitab Mafahimu Yajibu Antusoha mengenai majas akli dan penggunaannya dalam ilmu balaghah atau ilmu usul, ada istilah yang disebut al-majazu. Ini ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Ada yang disebut majas. Majas itu satu lafaz yang dipakai baik untuk bahasa, baik secara urfan atau syar'an, dengan meletakkan atau dengan menaruh kalimat yang lain, tapi maksudnya bukan kalimat yang kedua ini. Gitu loh. Bagiannya banyak, ada majas akli, ada lagi majas dalam ilmu usul, ilmu usul seperti al-majas bin naqsi, bil ziyadah, bil isti'arah. Kalau mau dijelaskan apa itu majas panjang. Jadi majas itu gampangnya suatu kalimat yang digunakan baik secara bahasa, secara syar'an, secara urfan, ya, dengan meletakkan kalimat lain. Contoh, majas bin naqsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Was'alil qaryah." Was'alil qaryah. Ini ada majas naqs di al-qaryah. Kenapa? Karena yang sebenarnya adalah kalimat hakikinya yang sebenarnya was'al ahlal qaryah. Bertanyalah kepada penduduk desa, tapi penduduknya Allah hilangkan, seakan-akan kalau bahasanya saja Allah mengatakan was'alil qaryata. Bertanyalah kepada desa. Masa desa bisa ngomong? Tapi maksudnya apa? Ahlal qaryah. Itu majas bin naqas. Kalau ada lagi biziyadah seperti laisa kamitslihi syai'un, ini majas juga. Kafnya itu ziyadah. Jadi mengartikan ayat laisa kamitslihi syai'un ay laisa mithluhu syai'un. Kafnya mana? Kan di ayat laisa kamitslihi. Kafnya ini adalah majas biziyadah. Tambahan baik. Sebenarnya apa? Laisa mithluhu syai'un. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Ya, jadi kafnya nggak perlu diartikan. Itu dulu. Majas. Nah, di dalam Al-Quran la syakka annal majaz al-aqli mustahmalun fil kitab was sunnah.
Tidak diragukan lagi bahwa majas ini yang bagiannya adalah nanti majas akli itu dipakai atau terpakai di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Seperti apa? Contoh di dalam firman Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathu imana. Ini sifatnya orang mukmin ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Ketika dibaca ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan mereka. Sifat ibadur rahman, sifat hambanya Allah. Dibacakan ayat Allah bertambah iman. Kita dibacakan ayat Allah tambah apa? Tambah sebel kuping kita. Dengar ngaji besak dikit waktu subuh, gila subuh lagi ngaji. Giliran nyanyi geltang geletu jam 11 jam 12 biasa baik ada ngutuk-ngutuk. Itu kita harus sifat hamba Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Maka pengisnad atau penyandaran kalimat ziyadah kepada ayat ini majas akli. Kenapa? Karena sababun fi ziyadah. Ya, menurut majas akli yang menambah keimanan ini siapa? Ayat. Ini menurut ayat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathu iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanannya. Berarti seakan-akan kalimat ini mengatakan, ya seakan-akan ini loh, seakan-akan kalimat ini mengatakan yang menambahkan imannya siapa? Ayat tadi. Karena ayat itu dibacakan di depan mereka, kemudian karena dibacakan ayat tadi bertambahlah keimanan mereka. Ini arti secara bahasanya. Tapi itu adalah majas akli. Ziyadah di situ cuma majas akli. Yang nambah keimanan mereka itu siapa? Allah apa ayat tadi? Yang nambah keimanan adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ayat tadi. Tapi Allah pakai ziyadah, penambahan imanan di situ sebagai majas. Jadi mengartikan ayat tersebut bukan kita melihat bahasa. Kalau kita cuma melihat bahasanya, ketika ayat itu dibacakan kepada mereka akan bertambahlah keimanan. Berarti yang menambahkan iman itu adalah ayat tersebut. Cuma majas akli itu. Hakikat yang menambahkan keimanan seorang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala contohkan yauma yaj'alul wildana shiba. Hari di mana orang-orang telah menjadi berubah. Artinya orang-orang nanti tua karena ketakutan hari kiamat itu orang banyak berubah saking takutnya. Fa isnadul ja'al ila yaumi majazun aqliyun li'anna al-yawma mahallun ja'alahum syaiba fal ja'alul madhkur waqi'un fil yawm. Jadi Allah katakan yauma yaj'alul wildana shiba. Apa namanya? Kalimat al-ja'lu di situ adalah majas akli. Bukan al-yawma yaj'alul wildana shiba. Wal ja'il haqiqah wallah. Kalau kita ngartikan sekilas yauma yaj'alu, hari yang menjadikan orang-orang berobat. Berarti yang menjadikan orang-orang berobat ini siapa? Hari tersebut. Padahal hari itu cuma terjadinya orang-orang pada beruban itu di mana? Di hari tersebut. Yang menjadikan orang beruban siapa? Allah. Ya, Allah. Itu hakikatnya. Artinya apa? Maksudnya ini kalau kita mau contohkan banyak dalam Al-Quran dan Hadis. Artinya apa? Memahami ayat Al-Quranul Karim tidak gampang. Jangan kita langsung melihat misalnya konteksnya ini, oh ini berarti artinya. Misalnya kita mengartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang bersifat Ar-Rahman berdiam di langit, di arsy. Dan arsy kita ketahui di langit. Menurut bahasa ini adalah berarti Allah di langit. Makanya kalau kita minta adatnya ke langit, tapi kok sholat nggak ada ke langit, bingung nggak? Makanya kita katakan kalau orang ngerti balaghah, tuh mau nafsirkan Al-Quran ngerti nahwu, sharaf, balaghah, mantiq,
Orang sekarang ngartikan Al-Quran nggak ngerti semuanya, pokoknya ngartikan Al-Quran. Sehingga mereka menafsirkan itu tadi. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berarti Allah itu ada di langit. Makanya mereka ngomong kalau kita mau minta sama yang di atas, burung lewat, tepek buang kotoran, kenapa dari atas? Allah di mana tempatnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya pada wahai Muhammad tentang aku, di mana aku? Fa inni qarib, jawab, katakan aku dekat. Allah tidak menyebutkan jaraknya, tempatnya. Allah tidak menyebutkan tempat. Allah cuma menyebutkan dekat. Ini juga kalimat apa? Rias. Dekat itu bukan artinya ada Allahnya di dekat kita, bukan tempatnya Allah di dekat kita, enggak. Allah tidak punya tempat pada hakikatnya. Makanya kalau menurut logika, orang yang mengatakan Allah bertempat di langit, sholat jangan ngadep Ka'bah, ngadep baik langit. Langsung. Buat apa kita ngadep batu? Ka'bah kan batu. Kalau kita katakan Allah di langit, ya sholatnya ada ke Allah. Konsekuensinya kan begitu. Nah, kalau sholat kalau ngadep Allah, sholat di rumah, ya lagi takbir di rumah, lagi wukuf, mana? Bingung lah kau. Karena itu Allah tidak ada tempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa ilahun fil ardi wa fis sama. Wa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Nah itu dalam mengartikan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi harus ngerti majas akli, harus ngerti balaghahnya, usulnya dan lain sebagainya. Harus ngerti ilmu yang menunjang itu sehingga kita tidak sembarangan. Tidak sembarangan juga menggabungkan antara maqamul khaliq dan al-makhluk. Nah, lain sehingga tidak berdampak kita gampang mengkafirkan sebulan, mengatakan fulan ahlu bid'ah, ini bid'ah, ini tidak boleh, itu haram, ini mesti dihancurkan. Tunggu saatnya wahai kota Palembang, kalau kalian terlena kuburan abah kalian pun, orang tua kalian pun akan dibongkar. Tunggu saat. Jangan kita tidak sadar, di Palembang ini kita bilang tidak ada. Mereka sudah menyebar ke seluruh dunia. Di Palembang juga ada. Tuh, kesian sebenarnya. Jadi apa namanya, kita bukan, ya mereka saudara kita doakan agar dapat hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka muslim, saudara kita. Cuma kita sedih kalau sampai ngebom kuburan, jenazah diangkat, dibuang ke tempat sampah, dibiarkan dimakan oleh anjing. Subhanallah, andai abahnya kita begitu kan gimana perasaannya? Kalau memang dia bilang, ini orang mati, ma yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Oke, sekarang kita gali abahnya ente ngomong. Kalau kita terdengar di kota Palembang ini ada yang ngomong begitu. Coba sekarang abahnya ente, kita pertama yang kita gali abahnya ente. Wong tua kau. Kita gali, kita tunjukkan anjing, mana kita? Perasaan kau. Nah begitulah yang lain, ada perasaan manusia itu. Hewan ada perasaan, hatta jamal, hatta onta ada perasaan. Hewan onta. Di mana di zaman Nabi Muhammad onta ngadu sama Rasulullah nangis. Hewan onta punya perasaan. Kalau kembalikan kepada berkorban, sunnahnya juga ketika kita berkorban, hewan yang lain yang mau dikorbankan tidak melihat hewan yang sedang disembelih. Kenapa? Ada perasaan juga hewan. Nah, tidak ada akal baik. Kalau perasaan, rasa, syahwat, aduh hewan. Nah yang komplitnya ada kalau manusia. Aku manusia ada apa namanya? Ada sifat sifat robbani, ya, ada sifat syaitani, ada sifat hayawani, ada kalau pada manusia. Sifat ketuhanan ada, sifat kenabian ada, sifat apa namanya? Kehewanan ada, sifat kesetanan ada. Manusia kalau ma'amalah setan. Terlalu mengikuti hawa nafsunya. Ulaika kal an'ami bal hum adall, seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan.
Orang yang soleh, yang istiqomah, makomnya lebih daripada para malaikat. Nanti dia memiliki sifat-sifat yang tinggi, ya, Rabbani, komplit manusia. Nah, hewan punya rasa, bagaimana dengan manusia? Punya perasaan hewan, bagaimana dengan manusia? Subhanallah. Ahada sahihun, apakah ini dibenarkan dalam agama? Nah, kita cuma ngajak berpikir, bukan ngajak ngatokan bulan salah. Kira-kira menurut kita mana benar nggak digawi? Jadi kalau kita dengar apa ini orang ziarah kuburan, mestinya kuburan itu dihancur ke ini ke belah. Coba kuburan apa kau dulu dihancur ke, kita ngetu ke jasadnya, tunjukkan tulang-tulangnya, tunjukkan jadi bukan oleh kita. Oh ya, orang tua aku. Nah itu orang lain punya juga istilahnya orang tua. Kamu baik punya juga anak. Menjaga keturunan, istilahnya. Nah, jago bahasaan mereka. Kalau kau tidak menjaga syariat, kalau menurut syariatnya kita harus ihtiram pada para awliya wassalihin, karena Allah aja menghormati mereka. Bagaimana dengan kita? Itulah kita doakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita semua yang hadir semoga senantiasa dimantapkan keimanan kita oleh Allah, kemudian kita diberi sehat walafiat zahir batin, wa yarzuqna rizqan hissi wal ma'nawi, dan juga insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, dan Allah pulangkan mereka ke tanah air mereka dalam keadaan haji yang mabrur, sehat walafiat fi ta'atillah wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pengajian kita minggu depan libur karena kita Ramadan Eid, ya nanti Idul Adha kan hari Jumat. Nah, malam Seninnya libur, malam Senin berikutnya kita kembali mulai majelis. Jadi 2 minggu yang akan datang majelis kita akan kita mulai lagi. Wallahu a'lam.